Now, please welcome, this is Iksan Studio! Di era saya di industri ya, saya menjadi buruh atas apa yang saya buat. Tapi ketika saya balik lagi, tahun 2012 saya menjadi seorang singer-songwriter dan memilih jalur independen, saya menjadi tuan atas apa yang saya buat. Saya memegang sistem itu, saya bisa mengatur, mengiyakan atau nggak mau ketika ada tawaran masuk. Saya bebas dalam apapun, dan secara bisnis pun itu lebih fair, lebih adil. Gerak-gerik terpantau. Bermusik saya mulai tahun 2000. Saya main dari kafe ke kafe. Yang awalnya pun saya cover lagu orang gitu. Tahun 2002 waktu itu, 2 tahun band kami berdiri. Kami rilis album yang kami garap sendiri waktu itu. Tahun 2002. Kemudian tahun 2003 kami rilis album lagi yang kedua. Kami membuat demo, dan di tahun 2005 ada salah satu major label di Jakarta yang menerima demo kami, sehingga kami harus dari Malang pindah ke Jakarta per tahun 2005. Kami memasuki dunia baru di bermusik di konteks major label, di mana waktu itu berhadapan dengan perjanjian, kami berhadapan dengan kapital yang berputar, kami berhadapan dengan sistem bisnis baru yang itu sifatnya lebih besar, berskala besar. Mulai tahun 2005 sampai tahun 2010 kami dikontrak label di Jakarta waktu itu. Dari 5 tahun itu banyak hal yang saya temui, banyak ilmu yang saya dapatkan. Meskipun dari sisi pengkaryaan itu cukup memukul saya ketika membuat karya itu ternyata tidak sebebas ketika kami ada di sistem independen. Karena sistem waktu itu, perjanjian waktu itu selalu bicara soal musik adalah produk industri, sehingga kami harus mengikuti selera pasar, sehingga kami harus diatur dalam pengkaryaan lirik, sehingga kami harus diatur dalam aransemen musik, sehingga kami harus diatur dalam fashion, lifestyle, dalam attitude, bagaimana cara manggung yang baik dan benar, semua diatur. Dan itu bagi saya sangat membuat saya shock. Jadi akhirnya saya memberanikan diri menjadi seorang singer-songwriter gitu, sekaligus performer per tahun 2012. Tapi dari sana pun ada tantangan baru, di mana saya harus memulai hal yang baru lagi. Iksan yang tidak dengan konsep band, benar-benar singer-songwriter, solois di atas panggung. Tapi di sana saya menemukan hal yang membahagiakan buat saya, karena dalam konteks musik saya bebas berekspresi apapun, saya bisa menyuarakan apapun, saya bisa berstatement apapun. Musik menjadi media, saya bisa ketemu banyak orang, dan ketika zaman bergerak, digital masuk di Indonesia dan semakin bagus dengan infrastrukturnya, di sana pula itu menjadi peluang baru dalam musik dan bisnis musik. Ketika semua orang bisa mengakses, di mana hari ini terutama kita hidup di dunia yang tanpa teritori. Orang tidak peduli dari mana kita mengupload, orang tidak peduli dari mana asal kita, orang tidak peduli kita hidup di mana, orang hanya peduli apa sih yang kita buat. Ya saya harus mengikuti zaman hari ini. Soal digital, apa sih yang paling banyak diakses oleh pendengar hari ini, semisal platform Spotify, iTunes atau YouTube gitu. Maka saya harus mempelajari bagaimana cara karya saya bisa masuk ke sana, termasuk hak itu, gimana saya mengakses hak itu, bagaimana
hari ini ya mungkin CD ini bisa bukan menjadi barang primer seperti dulu. Dia menjadi fungsinya collectible, hanyalah koleksi untuk orang-orang yang fanatik, dan itu pun kami keluarkan di dalam produk yang sangat terbatas ya. Tapi digital hari ini adalah hal yang primer buat kami, sehingga kami harus belajar bagaimana mapping market, gimana caranya harus mencari peluang-peluang dalam skema digital hari ini. Hal apa yang bisa kami dapatkan, hal apa yang membahayakan kami, hal apa yang banyak hal, dan itu kami update terus. Sistem independen itu adalah sistem yang dibangun, balik lagi, kami berjejaring. Berbeda dengan sistem major label yang kami digerakkan oleh modal, sehingga top down, pasar digerakkan oleh kapital. Kalau di sini beda kasus. Karya kami besar gara-gara kami dekat dengan para pendengar. Ada perputaran ekonomi yang itu kurasa simbiosis mutualisme ya, hal yang sangat bagus dan itu sangat fair, sehingga itu di sisi lain menghidupi industri yang kami lakukan, di sisi lain mereka pun sama merasa dihargai karena kami bisa berinteraksi langsung tanpa ada sekat, dan itu sangat menyenangkan dan kami hidup dari situ. Ini report yang saya dapatkan tiap bulan. Ini dari platform digital Spotify, iTunes, YouTube, kisaran $1.500 per bulan. Ketika ada satu karya yang booming, dia membawa gerbong video, merchandise, itu industri video, merchandise, tim produksi, sound system, lighting, reading, bicara banyak orang. Meski itu baru satu karya yang booming, dia membawa banyak gerbong orang, ada perputaran uang sangat besar, dan negara harus tahu itu, dan kami membayar pajak di sana. Kami bersenang-senang dan kami sedang berbisnis.